Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, hari ini saya ingin menceritakan kisah nyata, yaitu kisah seorang Sir Edmund Hillary. Siapakah dia? Dia adalah penakluk puncak gunung tertinggi di dunia, Mount Everest. Saudaraku, dia berhasil menaklukkan puncak gunung tertinggi ini. Namun saudaraku, di balik keberhasilannya ada nama lain, tapi nama ini mungkin jarang kita dengar, jarang diekspos, tertutup dengan nama besar Sir Edmund Hillary. Siapakah dia? Tenzing Norgay. Dia adalah seorang pemandu pendaki gunung yang bersama-sama rombongan Sir Edmund Hillary. Saudaraku, singkat cerita, saat hendak sampai ke puncak gunung, tinggal menapakkan kakinya ke puncak gunung itu, apa yang terjadi? Dia tidak naik ke puncak gunung itu untuk menginjakkan kakinya, tetapi dia mempersilahkan Sir Edmund Hillary untuk naik dan sampai ke puncak gunung itu. Akhirnya Sir Edmund Hillary dikenal sebagai penakluk puncak gunung tertinggi Mount Everest. Ketika mereka turun, datanglah para wartawan untuk mewawancarai Tenzing Norgay. Ketika diwawancarai, dia menyampaikan sebuah statement demikian. Saudaraku, dikatakan demikian, itu adalah impiannya, bukan impian saya. Impian saya adalah menghantarkan orang lain mencapai impian mereka. Sebuah statement yang luar biasa dari seorang Tenzing Norgay karena dia menyadari siapa dia dan keberadaannya. Saudaraku, mari kita belajar kebenaran firman Tuhan dari seorang tokoh, Yohanes Pembaptis. Mari kita baca Alkitab kita, Injil Yohanes pasal yang pertama ayat 6 sampai yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, Sang Pembuka Jalan. Sang Pembuka Jalan. Sebelumnya kita berdoa. Bapa, berkatilah pemberitaan firman Tuhan ini, supaya setiap kami sungguh mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga hidup kami sungguh menjadi orang-orang yang menyukakan hati-Mu, diberkati dan menjadi berkat bagi sebanyak mungkin orang. Pakai hamba-Mu menjadi saluran berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudaraku, saya akan membawa kita untuk melihat hal-hal yang sangat penting untuk kita renungkan pada hari ini. Yang pertama, kita melihat Yohanes Pembaptis adalah sang pembuka jalan. Artinya saudaraku, dia lebih dahulu melayani. Dia lebih dahulu datang ke dunia ini untuk mempersiapkan pelayanan Yesus Kristus. Mempersiapkan misi Yesus menyelamatkan dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa ini. Saudaraku, ketika dia ditanya, apakah engkau Mesias? Dia berkata, saya bukan Mesias, tetapi saya adalah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Ini adalah kebenaran firman Tuhan yang dicatat di Injil Yohanes
pasal yang pertama ini ayat yang ke-23. Dia bukanlah terang itu. Dia bukanlah Mesias penyelamat dunia. Tetapi dia diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Yesus Kristus Tuhan untuk misi penyelamatan dunia ini. Saudaraku, dia melakukan tugas tanggung jawabnya dengan sebaik mungkin. Ketika ditanya, sama seperti Tenzing Norgay, dia berkata, itu bukan impian saya. Yohanes juga berkata, saya bukan Mesias, saya bukan penyelamat dunia, tetapi saya adalah orang yang lebih dahulu diutus Allah untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Dia memiliki tugas, saudaraku, yaitu memberi kesaksian tentang siapa Yesus. Yesus anak domba Allah. Yesus adalah sang Mesias. Yesuslah terang dunia yang menerangi kegelapan ini, supaya mereka yang ada di dalam kegelapan diterangi hati dan batinnya, menerima Injil, menerima keselamatan yang sudah Allah sediakan bagi setiap kita ketika kita percaya kepada berita keselamatan itu. Nah, saudaraku, ini sangat luar biasa karena Yohanes Pembaptis memberikan jalan bagi sang raja. Kemudian, saudaraku, mari kita lihat dari kebenaran firman Tuhan ini, satu hal yang dilakukan Yohanes, dia mempersilahkan Yesus Kristus Tuhan. Dia memberikan kemuliaan bagi Kristus. Dia menyaksikan terang itu supaya setiap orang percaya kepada Kristus. Supaya setiap orang datang kepada Kristus, bukan datang kepada dirinya. Supaya setiap orang memuliakan Yesus. Dan dia sudah terlebih dahulu memuliakan Yesus lewat tugasnya sebagai utusan Allah yang membuka jalan bagi Kristus. Saudaraku, mari kita renungkan sejenak di dalam kehidupan kita. Dan mari lewat kebenaran firman Tuhan ini, supaya kita juga menjadi orang-orang seperti Yohanes. Kita melayani, kita mempersilahkan orang-orang untuk mengenal Kristus, membuka jalan bagi orang lain supaya mereka juga dipersiapkan menjadi orang-orang, utusan-utusan, pelayan-pelayan, hamba-hamba yang luar biasa di tangan Tuhan. Supaya lewat kita semua, orang-orang mengenal Yesus dan mereka diselamatkan oleh karenanya. Saudaraku, sampai di sini kebenaran firman Tuhan, biarlah lewat judul atau topik Sang Pembuka Jalan, kita juga menjadi orang-orang yang dipersiapkan Allah untuk membuka jalan bagi orang lain supaya mereka masuk ke dalam sebuah posisi atau tempat pelayanan yang Tuhan juga siapkan bagi mereka. Ini dibutuhkan kerendahan hati. Kita perlu meminta kerendahan hati Kristus supaya kita menjadi pembuka jalan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, sempurnakan pemberitaan firman ini, biarlah di dalamnya Engkau dimuliakan dan kami menjadi orang-orang yang rela untuk membuka jalan, mempersiapkan orang lain supaya mereka menuju kepada keberhasilan, supaya mereka masuk ke ladang Tuhan untuk menjadi orang-orang yang nantinya Engkau pakai luar biasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Yesus Kristus Tuhan Allah yang hidup, hamba berdoa dan mengucap syukur kehadirat-Mu. Haleluya. Amin. Demikian saudaraku, kita jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.